Nah, di sini ada retur, portage-nya 2. Tanggal berapa di sini? Tanggal 7 Desember ya, NK 12-1. Untuk sini tanggal 7, evidence number atau nomor buktinya NK 12-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Septiasna Rizky. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai kartu persediaan sistem perpetual metode FIFO. Nah, sebelum teman-teman melihat video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk melihat video sebelumnya mengenai analisis bukti transaksi pada PD Mitra. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, alangkah baiknya untuk teman-teman subscribe, like, share, and comment ya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai kartu persediaan dari soal PD Mitra. Di sini saya mempunyai soal PD Mitra yang paket 1 tahun 2017-2018. Sebelumnya kita sudah menganalisis bukti transaksi. Nah, sekarang yang harus kita lakukan setelah analisis bukti transaksi yaitu adalah memasukkan kartu persediaan ya. Jadi dari bukti-bukti transaksi yang sudah ada kita masukkan ke dalam kartu persediaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa penilaian persediaan barangnya itu sistem pencatatannya menggunakan sistem pencatatan perpetual dan metodenya menggunakan metode harga pokok FIFO. Nah, sistem pencatatan perpetual itu apa sih? Sistem pencatatan perpetual itu apa sih? Nah, di sini sistem pencatatan perpetual itu adalah sistem pencatatan perpetual ini adalah sistem yang setiap adanya bukti transaksi itu langsung dicatat ke dalam kartu persediaan gitu. Jadi setiap adanya transaksi yang berlangsung itu langsung dicatat. Nah, di sini metode yang digunakannya adalah metode harga pokok FIFO. Nah, FIFO itu apa? FIFO itu adalah first in, first out. Jadi barang masuk pertama, dia keluar pertama gitu ya. Jadi ini adalah meminimalisir untuk terjadinya expired ya, atau kadaluarsa pada barang. Nah, langsung aja kita masukin ya teman-teman. Di sini sudah ada persediaan barang dagangnya per 30 November 2016. Di sini sudah ada barang dagang akhir per 30 November. Berarti kalau barang dagang akhir kita masukkan ke saldo awal di bulan selanjutnya. Oke, nah di sini kita sudah ada persediaan barang dagangnya, berarti kita langsung masukkan saja ke dalam saldo awal bulan selanjutnya. Bulan selanjutnya adalah bulan Desember ya. Nah, kita masukkan saja di sini portage, kuantitinya 20 dan price-nya 16 juta. Nah, di sini kalau saldo awal kita langsung tulis saja tanggalnya tanggal 1 ya. Tanggal 1, evidence number-nya nggak ada karena nggak ada bukti transaksi di situ. Nah, deskripsinya langsung masukkan saja saldo awal. Nah, di sini karena yang ditulis saldo awal berarti kita langsung masuk saja ke kolom balance-nya ya. Tadi 20 unit, price-nya itu 16 juta. Nah, di sini totalnya kita langsung masukkan saja pakai rumus sama dengan unitnya berapa dikali dengan price-nya. Enter. Kalau sudah seperti ini, kita langsung lanjut ke yang persediaan berikutnya. Di sini ada satelit, kuantitinya 16 dan price-nya 12.500.000 ya. Sama pengerjaannya seperti tadi.
tanggal 1, evidence numbernya tidak ada, dan description-nya adalah saldo awal. Untuk saldo awal kita masukkan saja sama seperti tadi. Tadi berapa? 16 unit ya. 16 unit 12.500.000. Nah, ini juga sama, kita langsung masukkan saja rumusnya. Price dikali dengan unit dikali dengan price-nya. Nah, di sini sudah kita masukkan saldo awalnya. Nah, berarti untuk tahap selanjutnya kita lihat dari bukti transaksi yang ada ya, teman-teman. Jadi, untuk bukti transaksi ini kita lihatnya dari mana? Untuk memasukkan ke dalam kartu persediaan. Jadi, bukti transaksi yang kita masukkan dalam kartu persediaan adalah bukti transaksi atas penjualan, bukti transaksi atas pembelian, bukti transaksi atas retur penjualan dan pembelian, dan bukti transaksi atas penjualan tunai ya. Jadi penjualan dan pembelian kredit, terus retur pembelian dan penjualan, serta penjualan tunai. Jadi ada 5 bukti transaksi yang harus kita masukkan ke dalam kartu persediaan. Nah, di sini kita cari untuk bukti transaksi yang harus kita masukkan ke dalam kartu persediaan. Nah, di sini kita temukan faktur penjualan ya. Di sini faktur penjualan kita lihat tanggal 6 Desember F12 strip 1 ya. Bukti transaksinya adalah F12 strip 1 dan tanggal buktinya adalah tanggal 16 dan tanggal buktinya adalah tanggal 6 Desember ya. Di sini kita masukkan tanggal 6, evidence numbernya F12 strip 1. Nah, description-nya apa sih? Kita masukkan description-nya itu adalah ini aja. Kita jualnya ke PT siapa sih? Ke PT Maulana Komputer. Berarti kita langsung masukkan saja di sini Maulana Komputer. Gitu ya. Nah, di sini karena si PD Mitra ini menjual kepada Maulana Komputer, berarti kita masukkan ke dalam kolom out ya, karena jual berarti barang kita ke luar ya. Di sini untuk portage-nya keluar 8 unit ya. Nah, di sini price-nya 18.500.000, tapi di kartu persediaannya 16 juta. Mana harga yang kita pakai? Iya, kita akan memakai harga yang ada di kartu persediaan. Karena apa? Karena kita lagi menghitung persediaan yang ada dan kita menjual barang ya, menjual barang dari barang yang kita punya. Nah, sementara barang yang kita punya adalah dengan harga 16 juta, berarti kita keluarkan lagi dengan harga barang 16 juta. Gitu ya. Jadi kalau pada saat penjualan barang, harga yang kita pakai adalah harga yang ada di dalam kartu persediaan. Nah, di sini tadi kita jual 8. Berarti langsung kita masukkan saja di sini ya. Harganya 16 juta. Untuk totalnya kita hitung lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja di balance-nya kita masukin ya. Sama dengan unit awal dikurang dengan penjualan. Nah, di sini jadi barangnya berkurang dan sisa 12. Untuk harganya masih sama 16 juta dan totalnya menjadi 192 juta rupiah. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi setiap bukti transaksi kita langsung masukkan ke dalam 2 kartu persediaan ya. Nah, habis itu di satelit ada 5. Kita langsung masukkan saja 5 tanggal Langsung kita masukkan aja di sini tanggalnya tadi tanggal 6, evidence numbernya F12 strip 1. Nah, di sini sama Maulana Komputer. Jadi yang membedakan antara portage dan satelitnya itu adalah ininya aja, apa kuantiti dan harganya. Jadi sebenarnya untuk pencatatannya itu sama. Jadi hanya berbeda di kuantiti dan price-nya saja. Nah, di sini karena kata dijualnya berapa? Jualnya 5 unit, berarti kita masukkan saja 5 unit.
Nah, di sini sama menggunakan price yang ada di kartu persediaan. Sini sama dengan Oke, di sini kita kurangkan unitnya, dikurang dengan ini karena barangnya kita jual ya. Nah, di sini langsung kita drag aja. Di sini juga. Oke, kalau sudah di bukti transaksi tanggal 6, kita langsung lanjut ke bukti transaksi selanjutnya. Kita cari lagi bukti transaksi mana sih yang akan masuk ke dalam kartu persediaan. Nah, di sini ada namanya nota kredit. Nah, nota kredit ini adalah bukti transaksi atas retur ya. Retur penjualan. Jadi si PD Mitra ini setelah menjual ke Maulana Komputer, dia menerima retur dari si Maulana Komputer. Nah, di sini ada retur portage-nya 2. Tanggal berapa di sini? Tanggal 7 Desember ya, NK 12-1. Untuk di sini tanggal 7. Evidence number atau nomor buktinya NK 12-1. Nah, di sini kita tulis aja retur Maulana Komputer. Nah, kalau sudah, tadi retur penjualan berarti retur penjualannya tadi ada 2 ya. Jumlahnya 2 unit. Nah, berarti kita tetap masukkan ke dalam kolom out. Tapi bedanya dikasih minus 2 ya. Jadi barang yang sudah kita jual kembali lagi ke kita gitu. Nah, di sini harganya sama 16 juta juga. Nah, di sini jadi minus ya. Nah, di sini nanti barangnya pun akan bertambah ya, karena barangnya masuk kembali ke perusahaan gitu. Sama dengan unitnya dikurang ini. Ya, jadi nambah 2 ya. Tadinya 12, terus karena ada retur jadi tambah 2. Jadi ada 14 barang yang kita punya ya. Nah, di sini harganya tetap sama. Ini juga. Nah, jadi saldo akhir kita ada 224 juta di portage. Nah, untuk yang di satelit tanggalnya sama, buktinya juga sama. Di sini description-nya juga sama. Nah, sama returnya tadi berapa kalau untuk yang satelit? Nah, returnya adalah 1 unit. Berarti kita langsung minus 1 ya. Harganya ini kita langsung drag aja. Ya, gampang banget ya, teman-teman. Ini tinggal di drag aja apalagi kalau kalian sudah menguasai Excel ya. Oke, nah, di sini sama seperti tadi, sama dengan unitnya kita kurang dengan returnya yang keluar. Bertambah ya, bertambah 1 jadi 12. Oke, karena harganya sama langsung aja kita turunin ke bawah. Ini juga. Nah, jadi harga akhirnya kita di satelit 150 juta. Oke, lanjut ke bukti transaksi selanjutnya. Di sini ada PT Putri ya. PT Putri. Jadi ini adalah faktur atas apa? Atas pembelian. Karena apa? Karena yang mengeluarkan atau menerbitkan si fakturnya itu adalah PT orang lain ya, bukan PT kita. Nah, di sini si PD Mitra ini adalah membeli ya. Karena di sini faktur pembelian kita lihat tanggal 10 Desember dan di sini F05. Tanggal 10 di sini F05. Nah, untuk description-nya itu adalah PT Putri karena kita membeli kepada PT Putri. Nah, kalau kita beli berarti kita masukkan ke dalam kolom in ya, atau bertambah barang kita. Nah, di sini ada 11 quantity dan 16 juta ya. Harganya masih sama. Di sini 16 juta dan kuantitinya adalah 11.
Nah, kalau misalkan kalau misalkan pada saat membeli ini kita pakai harga yang mana sih? Nah, kalau pada saat membeli kita pakai harga yang ada di faktur atau yang ada di bukti transaksi. Kenapa? Karena setiap membeli barang itu kan barangnya kita beli dari PT orang lain ya. Belum tentu itu harganya sama atau harganya berubah. Jadi kita akan memakai dengan harga dari bukti transaksi. Jadi kan kalau kita beli harganya itu kan pasti berubah ya, nggak selalu sama gitu. Jadi kita menggunakan harga yang ada di bukti transaksi. Nah di sini kuantitinya 11, harganya 16 juta. Kuantitinya 11, harganya masih sama ya, 16 juta. Kita pakai ini aja. Nah di sini totalnya jadi oke, langsung kita masukkan aja, berarti ini unitnya bertambah ya. Ditambah dengan pembeliannya. Nah, di sini karena harganya sama, kita turunin aja. Ini juga. Oke. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya, teman-teman ya. Nah, untuk satelitnya pun sama, tanggal berapa tadi? Tanggal 10 F05 dan description-nya itu PT Putri sama. Nah, di sini kita lihat kita membeli 8 barang dengan harga 12.500.000. Oke, nah di sini juga sama, tinggal ditambah balance-nya, ditambah dengan in-nya berapa dan harganya pun ini tinggal tarik aja harganya, terus totalnya juga. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan ada 3 bukti transaksi yang kita dapati. Kita lanjut lagi, langsung karena teman-teman udah bisa nih ya pastinya, kita langsung itu aja biar cepat ya. Nah di sini ada nota kredit. Nah, nota kredit di sini adalah retur apa ini? Retur pembelian ya. Karena apa? Karena yang melakukan atau menerbitkan nota kredit ini adalah si PT Putri ya. Jadi kita sebut ini retur pembelian. Nah, di sini kita meretur 1 dan 1 untuk portage dan 2-nya untuk satelit. Nah, di sini tanggal 11 Desember buktinya NK strip 1. Tanggal 11 NK strip 1. Nah, di sini kita masukin aja retur PT Putri. Retur pembelian berarti tetap kita masukkan ke dalam kolom in ya, tapi kita kasih minus. Kalau retur pembelian berarti barang kita berkurang ya. Di sini harganya juga masih sama 16 juta. Ini tinggal kita tarik aja karena rumusnya sama. Nah, di sini berarti sama dengan unitnya berapa? Karena tadi untuk untuk kolom in ini kan berarti harusnya kita tambah ya. Tapi karena dia berkurang, nanti tetap ininya kita tambah rumusnya ya. Karena kan di sini kan udah minus, jadi plus ketemu minus itu nanti akan berkurang tetap ya. Jadi balance-nya sebelumnya berapa, kita tambah dengan unit di sini. Ya, jadi 24. Jadi barang yang kita beli kita kurangin 1 karena kita retur. Jadi jumlah barang yang kita punya saat ini berkurang. Nah, di sini harganya masih sama 16 juta. Di sini juga kita tarik totalnya. Nah, untuk di satelit juga langsung kita masukin aja NK strip 1 retur PT Putri. Nah, di sini kita ngeretur satelit ada 2 ya. Berarti minus 2. Aninya sama, totalnya juga kita drag aja sama, terus di sininya juga sama dengan unitnya kita tambah dengan yang di kolom in ya. Oke. Jadi berkurang ya barangnya. Jadi 18. Untuk harganya juga sama, totalnya pun juga. Nah, di sini
kita sudah sampai retur. Selanjutnya kita cari lagi. Nah, di sini ada penjualan tunai. Nah, nota kontan itu adalah bukti transaksi penjualan tunai ya. Nanti kita langsung masukkan saja deskripsinya penjualan tunai, tanggalnya 13 Desember dan bukti transaksinya KN01. 13 Desember. Portage-nya dulu 13 Desember KN01 buktinya, dan di sini masukkan saja deskripsinya adalah penjualan tunai. Nah, penjualan tunai kalau jual berarti kita masukkan ke dalam kolom out ya. Di sini kita jual 5 untuk yang portage, 8 untuk yang satelit ya. 5 untuk yang portage, kita pakai harga yang mana? Berarti karena kita jual berarti kita pakai harga yang di kartu persediaan ya. Di sini. Terus sama dengan ini. Nah, di sini kita sama dengan dikurang. Harganya masih sama ya. Kita turunin aja dan totalnya 304 juta. Tadi untuk portage-nya 5, 13 KN01 penjualan tunai. Nah, di sini berapa tadi? 8 ya, 8 unit kita jual. Harganya sama, 12.500.000. Kita totalin. Unitnya dikali sama price. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan lagi. Unit sebelumnya kita kurang karena kita jual berarti kita kurang. Ya. Jadi tinggal 10 barang, harganya masih sama dan totalnya adalah 125 juta. Nah, kita lihat lagi. Jadi teman-teman udah bisa paham ya, udah bisa mengerti. Nih. Nah, di sini ada apa? Di sini ada faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini kita masukkan tanggalnya 18, buktinya F12 strip 2 dan deskripsinya adalah Ilham Komputer. Tanggal 18 F12 strip 2 Ilham Komputer. Nah, karena tadi kita jual ya, jualnya kredit, berarti kita masukin lagi di kolom am. Nah, di sini 6 ya. 6 berarti karena kita jual kita pakai yang harga yang di kartu persediaan. 6. Terus ini harganya 16 juta. Totalnya kita samain 96 juta ya. Nah, di sini berarti kita hitung unit sebelumnya dikurang sama yang kita jual saat ini 13 juta. Harganya masih sama 16 juta dan totalnya jadi 208 juta. Nah, di sini juga sama tanggal 18 F12 strip 2 Ilham Komputer. Nah, jualnya tadi berapa? Kalau untuk satelit itu jualnya 4, berarti kita langsung masukkan saja 4. Di sininya 12.500.000 sama, untuk totalnya 50 juta. Nah, di sini kita jumlahkan lagi unit sebelumnya dikurang dengan unit yang sekarang kita jual. Oke, nah sampai sini teman-teman pasti udah pada paham semua ya. Gampang banget, kita selesaikan sampai akhir dengan cepat ya. Nah, di sini ada faktur. Di sini ada faktur apa? Atas pembelian ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena yang mengeluarkan fakturnya adalah si PT Tiara ini. Faktur pembelian. Nah, kalau faktur pembelian tadi kita pakai harga yang ada di bukti transaksi, karena barang yang kita beli kita nggak tahu barang itu masih harga yang sama atau harga yang sudah berubah. Nah, di sini Ibu ya. Ini kita masukkan dulu tanggalnya 22. Terus nomor buktinya A17 PT Tiara. Tanggal 22 A17 description-nya PT Tiara. Nah, karena beli berarti masuknya di kolom in.
belinya 12 dengan harga 16.350. Belinya 12, harganya 16.350.000. Nah, di sini kuantitinya 12, harganya tadi 16.350.000. Oke, nah totalnya sama dengan dari kuantitinya kita kali price-nya. Oke, nah karena di sini harganya beda, berarti kita akan membedakan jumlah barang dan harga barangnya ya teman-teman. Ini kita turunin dulu. Ini kita kasih ini deh, kasih pembatas. Nah, di sini kita turunin dulu 13 unitnya, harga 16 juta. Harganya 16 juta. Nah, di sini totalnya sama. Nah, kita kalikan saja sama dengan unitnya dikali price. Oh, tunggu maaf. Di sini 16 ya tuh agak. Oke, nah berarti setelah harga sebelumnya kita turunin ke bawah, habis itu kita masukin barang yang baru ya. Kita masukkan barang yang baru. Barang yang baru adalah 12 unit. Harga barangnya itu 16.350.000 dan totalnya 196.200.000. Nah, sampai di sini semoga teman-teman mengerti ya. Nah, jadi harga barang karena di sini harganya berbeda, jadi harga barang sebelumnya kita turunin dulu dan yang barang baru dengan harga terbaru kita masukkan di bawahnya. Jadi tetap sama aja, di sini 13 tambah 12, 13 tambah 12 sama aja 25 unit ya. Nah, untuk selanjutnya di sini tanggal 22 untuk yang satelit. Buktinya A17 PT Tiara. Belinya sejumlah 14 ya, 12.635. 14 unit belinya 12.635.000. Sebentar. Oke. Nah, di sini kita jumlahkan kuantitinya dengan price. Nah, di sini juga sama ya, teman-teman. Kita turunin dulu yang atasnya, kita copy aja deh, terus baru yang bawahnya kita copy. Kalau di Excel lebih gampang ya kerjanya, copy paste gitu, tinggal pakai rumus. Nah gitu ya, ini kita hilangin. Jadi biar kelihatan harga terbaru dan harga lama, dan transaksi terbaru dan transaksi yang lama. Oke, nah di sini kita lanjut lagi ke transaksi selanjutnya, yaitu ada
bukti transaksi penjualan kepada Akbar Komputer ya, tanggal 27 dan fakturnya buktinya F12-3. Tanggal 27, fakturnya F12-3. Akbar Komputer. Jual, berarti kita masukkan ke kolom out. Nah, di sini kita jual 15. Nah, kalau jual kita tetap pakai harga yang ini ya, harga yang ada di kartu persediaan. Karena kita jualnya berapa di sini? Kita jualnya 15. Nah, sementara karena di sini kita menggunakan metode FIFO, first in first out, berarti barang yang pertama masuk kita keluarin pertama. Nah, barang yang pertama masuk ini ada 13 dengan harga 16 juta, berarti kita keluarin aja dulu semuanya. 13 unit harganya 16 juta. Nah, terus totalnya ya di sini biar sama. Nah, berarti di sini kurangnya berapa? Karena kita jualnya 15. Nah, karena kita jualnya 15, berarti kita kan jualnya 15. Nah, udah kita keluarin nih 13 barang, berarti kita kurang 2 unit lagi ya. Nah, 2 unitnya dari mana? 2 unitnya kita ambil dari harga yang terbaru ya. Di sini 2 unit dikali dengan harga 16.350.000. Jadi sama dengan 32.700. Nah, jadi total barang yang kita keluarin tetap 15 barang ya, tapi dengan harga yang berbeda. Nah, di sini berarti kita langsung masukkan saja untuk saldo akhirnya. 13 barang ini karena sudah habis ya, kita kurangin sudah habis. Nah, berarti dari sini 12 dikurang dengan 2 ya. Nih, untuk biar lebih jelasnya, ini dikurang ini sudah habis ya. Untuk lebih jelasnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masukkan ini dikurang dengan ini ya. Oke, hasil barangnya sudah 0 dan dengan harga barang yang ada, harga barang sebelumnya dikurang 2. Barang sebelumnya kita kurang ya, sisa 10 barang ya. Jadi yang tersisa, nah di sini harganya berarti kita menggunakan harga yang terakhir, harga yang 16.350. Nah, di sini totalnya kita masukkan. Oke. Untuk partesnya sudah, kita lanjut lagi ke satelitnya. Tanggal 27 F12-3 Akbar Komputer. Nah, kita lihat untuk yang satelitnya ini kita jual berapa? Jualnya 10 ya, dengan harga yang ada di kartu persediaan. Nah, karena kita jual 10 dan di sini ada 6 barang, berarti kita keluarin aja dulu yang 6 barang ini, kita keluarin semua. Nah, karena kita jual 10, ini kita keluarin aja dulu barangnya semuanya ya. Jadi kita copy aja di sini.
Nah, karena ini barangnya karena kita jual 10 dan sementara di barang, nah kan kita jual 10. Nah, barang yang ada di barang awal ini ada 6, berarti kita keluarin semua 6 unit. Harganya sama 12.500.000. Nah, terus di sini totalnya kita kali ini sama ini. Nah, terus untuk karena kita jualan 10 dan barangnya sudah kita keluarkan 6, berarti masih sisa 4 barang lagi yang harus kita keluarkan ya. Berarti kita ambil dari barang yang masih ada di sini, barang yang baru masuk ya. Di sini kita keluarkan 4 unit dengan harga barangnya di sini 12.635.000. Ya. Berarti ini langsung aja. Nah, kalau sudah berarti kita hitung nih di sini sama dengan harga barang yang udah kita keluarin ini unitnya kita kurang dengan yang ini. Ya, di sini sudah 0, sudah habis ya. Berarti kita coba hitung barang yang masih ada sama dengan barang yang baru masuk kemarin, terus kita kurang dengan yang kita jual di sini ada 4 unit ya. Nah, jadi 10 unit. Nah, di sini harganya berarti kita pakai harga yang mana? Harga yang 12.635.000. Karena apa? Karena yang 12 juta. Kenapa kita nggak pakai yang 12.500.000? Karena harga barang ini sudah habis barangnya ya. Dan kita langsung masukin. Oke, jadi coba kita lihat lagi di sini ada faktur lagi. Oke, ada lagi ya. Di sini kita beli kepada CV Anggita tanggal 29 Desember ya. Tanggal 29 buktinya G11 CV Anggita. Tanggal 29 G11 CV Anggita. Kita beli 10 unit dengan harga 16.400.000. Oke. Nah, kita hitung totalnya. Ini 164 juta. Nah, ini sama kayak yang sebelumnya, berarti kita turunin dulu barang yang sebelumnya. Di sini kita turunin barang sebelumnya, kita copy paste aja. Ternyata nggak bisa ya. Nah, di sini kita turunin barang yang di atasnya ya. 10 ada 10, terus harganya 16.350.000. Totalnya kita drag aja. Nah, terus kita masukkan barang yang baru ya. Barang yang baru kita beli 10 juga dengan harga di sini berapa? 16.400.000. Totalnya 164 juta. Nah, kalau kita jumlahkan di sini jadi sama dengan ini ya. Ini ditambah sama ini. Ya. Jadi 20. Jadi 20 unit. Terus untuk harganya nggak usah kita jumlahkan karena harganya itu berbeda. Nah, di sini totalnya adalah 327.500.000. Nah, di sini kita masukkan lagi yang satelit G11 tadi CV Anggita. Coba kita lihat berapa, sama ya, 10 juga dengan harga 12.400.000. 10 harganya 12.400.000. Nah, oke. Nah, ini kita turunin ya. Turunin yang 10 kali 12.635 sama dengan ini. Dan kita masukin harga terbarunya sama dengan di sini ya, 10. Terus harganya sama. Totalnya kita drag.
Oke. Nah, kalau dijumlahkan sama di sini cara jumlahkannya sama dengan ini ditambah ini. Terus harganya juga nggak usah dihitung dan totalnya ini. Oke, jadi persediaan akhir kita ada 20 unit barang dan 250.350.000 total dari satelitnya, dan total dari portage-nya itu 20 unit 327.500.000. Nah, sampai di sini gampang banget kan teman-teman untuk pencatatan kartu persediaan dalam sistem perpetual metode FIFO, first in first out. Oke, cukup sekian materi pembahasan kali ini mengenai kartu persediaan sistem perpetual metode FIFO atau first in first out. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.